memang saudara Dimas Motuka, wartawan, itu pernah minta seringnya ada minta bantuan, tapi biasa-biasa saja. Kalau memang perlu ditolong ataupun ini, ya kita harus saling bermitra atau mendukung. Tapi setelah beberapa kali berita-berita beliau, itu saya mengcover, dan saya mengingat mungkin karena ada rasa dendam atau rasa sakit ya, karena dia pernah meminta WA saya rokok Surya 5 bungkus. Lalu dia turun ke toko untuk mengambil, dan pada waktu itu dia WA saya, "Ibu, rokok Surya 5 bungkus." Jadi saya oke, bisa, nanti coba nanti bisa ambil di mana? Ya saya ambil di toko ya Bu. Ya oke, tidak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi saya tidak tahu dia ambil ke toko mana. Ternyata diambil di toko anak saya. Kan toko saya kan ada 3 perusahaan, toko anak dari anak saya, ada cabangnya, ada 3. Ternyata yang cabang utama punya. Sampai di sana dia sampaikan anak saya untuk memberikan rokok gitu. Jadi saya sudah WA ke grupnya toko bahwa kalau ada yang datang minta ambil rokok, tolong dikasih Surya 5 bungkus, dan begitu. Setelah itu dia sampai di toko, anak saya kasih dia Surya 5 bungkus. Lalu dia tidak mau, dia bilang harus tambah sempurna 2 lagi. Anak saya tidak mau karena berdasarkan WA itu. Dia bilang tidak, pokoknya harus kasih tambah 2 sempurna lagi. Telepon kamu punya mama gitu. Ya anak saya bilang tidak bisa. Saya sudah coba bel, tapi handphonenya tidak di silent, ditutup, mungkin ada rapat dan lain-lain gitu. Jadi anak saya tidak mau kasih. Lalu dia kalau tidak kasih ya dia tetap berdiri, akhirnya menghalangi kegiatan toko. Dia yang keterpaksaan kasih gitu loh. Tapi anak saya sempat mukanya masam, dan kok ini sama kayak orang peras saja. Dia ngomong, "Mak, sebenarnya saya tidak mau kasih, tapi saya lihat ini wartawan itu kan tulis-tulis mama, suka mendiskreditkan mama. Kok dia mau datang lagi ke toko ambil-ambil barang, tidak bayar. Ini model apa begini?" Anak saya sempat komplain, "Kalau orang baik-baik tidak apa-apa mama, tapi orang jahat begini, mau ngapain kita harus kasih dia barang begitu? Kita cari uang susah mak. Rokok untung berapa mak?" Sudahlah, tidak usah ribut-ribut. Ternyata tetap setelah begitu juga tetap dia mendiskredit. Jadi memang langsung itu juga beban bagi anak saya kalau wartawan model begini. Nah, ini mungkin sepak terjang dia supaya mungkin dapat lebih besar dan lain-lainnya. Saya tidak tahu kondisi seperti begini, tapi tidak apa-apa lah, namanya sebagai seorang pejabat publik ya perlu juga kita harus mengerti dengan kondisi-kondisi begini. Kita harus paham ada kritikan dan apa ya kita harus terima sebagai negarawan, ya kita terima. Baik buruknya ya sudah harus siap untuk difitnah, dihina, dimaki dan lain-lain. Tapi kalau memang kita bisa perbaharui, kalau memang ada kesalahan ya kita perbaharui. Kalau tidak ya tidak benar ya nanti baru kita berhadapan dengan hukum gitu. Jadi kalau untuk wartawan saya rasa ada kode etik lah. Kalau memang dia mau memuat satu berita, dia harus klarifikasi. Bukan dia muat habis baru orang omong habis baru dia, itu namanya klarifikasi. Bukan seperti itu. Dia harus muat berita, dia harus klarifikasi, sudah dapat jelas kedua orang yang dia perdebatkan ini, baru dia muat. Baik dia muat yang pertama, lalu kedua orang ada baca, kan belum tentu orang baca begitu. Jadi mesti wartawan sesuai dengan kode etik. Sebelum dia menaikkan sesuatu berita, dia harus klarifikasi dulu. Berita ini berarti kita harus klarifikasi orang ini yang dituju, supaya ada sedikit benarnya atau netralnya seperti apa, supaya masyarakat itu bisa melihat mana yang benar dan mana. Jangan hanya kasih naik saja, lempar saja begitu seperti racun, lalu seenaknya saja diam. Tapi kalau pas yang bersangkutan itu baca, kalau yang tidak bersangkutan tidak baca, lalu muat sesuka hati, bahasa yang tidak etis, bahasa yang tidak sopan. Seharusnya wartawan itu juga memiliki integritas diri dan juga tutur kata dan sopan santun dalam
dan beretika untuk menulis satu berita. Karena semua sekarang berita online ini bisa berdampak hukum. Jangan pikir bahwa saya wartawan jadi saya suka-suka tulis besok-besok ada ketiga. Kalau sudah media online, artinya berdampak hukum terhadap undang-undang IT. Tidak ada klarifikasi. Kalau koran masih orang bisa klarifikasi, tapi media online tidak seperti itu. Undang-undang IT akan berlaku. Jadi saya minta supaya kita semua dalam kondisi COVID-19, baik buruk dalam menjalankan tugas untuk negara, untuk daerah, dan untuk ini, kitalah saling bermitra, bekerja sama untuk rakyat, supaya rakyat tenang dalam kondisi kita menghadapi virus corona ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Apalagi lembaga dewan terhormat, lu tanpa klarifikasi lu kasih naik. Karena ada unsur pemerasan. Masa datang di saya anak pun toko pernah satu orang saja minta rokok sampai 7 bungkus. Tidak mau kasih dia, tidak mau keluar itu toko. Suruh belok ke mama. Tanya sama dia, bila saya yang bicara, rekam itu kasih dia ke dia. Betul tidak? Dia pun bukti WA juga minta mengemis ada di saya. Saya suruh blokir sama dia. Dia kalau saya mau ketemu dia untuk kasih surat itu, masalah itu dari tanggal berapa. Oh banyak dia bagi apa, tulis suka-suka saja. Kampungan begitu. Ada bukti. Tidak boleh kampungan begitu. Ya. Itu yang tadi dipersoalkan juga karena soal laporan ke BK itu sebenarnya internal mereka, tapi internal Tanggal 7 April. Di Iya. pembalasan di saya punya anak punya toko tanggal 7 April. Satu orang tapi minta rokok sampai 7 bungkus. Saya tahu, bisa tulis. Habis sekarang dia muat itu dasar di mana? Dan 7 April itu saya suka komplain dia. 8 April saya suka komplain. Kenapa lu bisa sampai berasa kok anak punya toko itu rokok? Oke. Begitu. Dan ini fakta. Saya punya bukti. Saya punya anak dengan itu pembantu toko bisa lihat. Ya. Bisa jadi saksi. Kalau dia bilang saya bicara tidak benar. Begitu. Baru kasih naik suka-sukanya DPR maksudnya apa? Datang mau kasih naik suatu berita, aturan wartawan itu klarifikasi benar tidak ibu ini surat. Pasti kan saya mesti tanya, suratnya aku dapat dari mana? Aturannya seperti itu kan? Bukan agak seorang itu surat seenaknya suka. Kasihan dong. Yang baca di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Makanya mau jadi wartawan profesional, bekerjalah sesuai dengan kode etiknya wartawan. Bagaimana yang terbaik, ada ini memang kesalahan. Kalau kesalahan silakan hantam terus itu orang. Tapi kalau itu orang tidak kesalahan, kita ini orang beriman. Yang ada iman dan agama. Apakah kita buat ini orang, ini seorang ketua DPR ini terus-terus baik atau tidak? Hanya karena kita mungkin rokok pergi minta 5 bungkus, langsung setuju, langsung tambah 2 bungkus, tidak mau, lalu seenaknya kita hambur dia. Wah. Dia boleh begitu, dia masih mau tukar terhadap orang lain. Tapi jangan coba-coba terhadap saya atau lembaga dewan yang terhormat. Saya akan kejar dia terus. Semua punya etika, semua punya aturan. Dia mau kasih naik juga harus klarifikasi dulu, baru kasih naik berita. Atau bagaimana, bak wartawan aturan wartawan. Betul. Dia harus kasih naik satu berita, dia harus klarifikasi. Ini berita bukan hambur aja pakai kode etik wartawan, tinggal ini klarifikasi kembali. Tapi kasihan orang sudah baca. Apakah kedua untuk klarifikasi ini orang yang bersangkutan yang sudah baca terlanjur di, apakah ada dia baca lagi? Kan belum tentu. Bacanya berbeda. Begitu kan? Oke, jadi Minum begitu dulu. Ibu.